Yo, hey guys, Mike, so let's go. Alright. Ya, sekarang ini kita akan membahas tentang livery atau mereview livery yang sudah keluar semua, sudah habis sampai Alfa Romeo terakhir kemarin, dan ya kita akan membahas satu persatu secara singkat aja, mereview secara singkat bagaimana sih livery di tahun 2022 ini dengan regulasi yang baru, teman-teman ya. Jadi bentuk mobilnya baru, semuanya baru. Jadi kita akan lihat aja ya bagaimana para tim-tim ini mendesain liverynya. Kebetulan gue juga lulusan dari gue kuliah desain dulu. Jadi ya mungkin gue bisa memberikan 1-2 hal lah tentang desain-desain yang ada di sini. Oke, langsung aja. Tapi sebelumnya teman-teman, buat yang belum subscribe, klik di subscribe button, bantu gue ke 50.000 subscriber di tahun ini, teman-teman. Semoga bisa ya. Oke, langsung aja, kalau gitu tanpa berlama-lama, ini dia review livery di F1 2022. Let's go. Oke, kita urut dari yang pertama rilis, yaitu Haas, teman-teman ya. Jadi of course Haas liverynya tidak beda ya dari tahun lalu. Sama masih dengan corak Rusianya, yang mana sekarang karena Rusia ada bukan musibah sih, lagi perang sama Ukraina, jadi maka ya Rusia akan dikecam lah sama dunia lah ya. Jadi ini of course benderanya akhirnya atau liverynya akhirnya dicopot semua dan jadi polos, teman-teman. Sayang banget, padahal dulu awal-awal keluar livery ini direview sama pihak yang berwajib waktu itu ya, sama F1-nya pokoknya. Mereka bilang ini livery-nya bukan Rusia gitu. Ternyata ya akhirnya dicopot juga sekarang karena ya memang benar Rusia gitu, mau diapain lagi. Padahal jelas-jelas dari Rusia, padahal waktu itu mereka bilangnya enggak gitu. Jadi ya akhirnya sekarang dicopot, tapi untuk mengesampingkan itu secara livery design, gue dari awal nggak terlalu suka ya, karena emang bendera gitu guys liverynya. Kalau ini kita nggak bahas masalah masalah Rusianya, kita bahas masalah liverynya. Itu gue emang nggak terlalu suka dengan livery yang seperti ini gitu ya. Nggak tahu menurut kalian gimana liverynya, tapi menurut gue agak sedikit aneh liverynya, teman. Jadi kayak sedikit maksain bendera gitu guys. Jadi ya merah biru gitu kan, Rusia putih merah biru ya, putih biru merah ya Rusia gitu. Dan malah sekarang lebih bagus yang waktu dicopot putih doang polos, ada logo khasnya di samping, menurut gue malah lebih bagus somehow. Jadi ya nggak tahu apa nih yang kepikiran dari sponsornya ya, mungkin sponsornya yang gede dua kali kali ya, dari Rusia, bokapnya Mazepin tepatnya. Jadi ya kali ini membuktikan bahwa money is a king. Kalau money is king, Mazepin masuk, sekarang ada masalah begini, logonya atau Mazepin juga terancam, teman-teman ya. Nanti gue akan bahas masalah itu di The Pit Box, teman-teman. Sekarang hanya mereview aja, dan nanti urutan rank menurut gue yang paling bagus sampai yang paling jelek itu juga akan ada di The Pit Box bareng teman-teman ya, bareng ranking overall. Sekarang gue hanya review singkat. Oke, itulah Haas, teman-teman. Gak banyak yang bisa dibahas, sama ya, coraknya aja beda yang belakang. Sekarang ada coraknya berbeda dengan tahun lalu. Jadi ya masih bendera Rusia tapi ya. Oke, next. Oke, setelah Haas rilis, kita punya Red Bull setelah itu yang merilis liverynya, teman-teman. Dan kalian bisa lihat seperti Red Bull pada umumnya gitu ya. Seperti Red Bull di tahun-tahun sebelumnya yang merilis liverynya ya seperti itu gitu. Yang kita tahu liverynya emang dari dulu modelnya begitu aja, teman-teman. Jadi kan bisa lihat sendiri ya, liverynya itu ya sama gitu, liverynya sama ya. Yang bisa lihat masih dengan logo Red Bull-nya di overlap di atas, lalu yang depan moncongnya juga ada logo overlap Red Bull-nya gitu ya, kuning. Dan kalau menurut gue pribadi memang secara desain mobil Red Bull ini emang cakep ya, udah bagus, udah memang kalau nggak diganti pun menurut gue pribadi emang bagus gitu, cakep. Cuma
gue bosen aja gitu guys melihat livery yang sama terus seperti ini, bosen. Tapi sekali lagi secara branding, secara desain itu bagus. Kalau teman-teman lihat kalau teman-teman ke Indomaret ya, teman-teman lihat kalengnya Red Bull, kalengnya Coca-Cola, kalengnya Sprite atau apapun itu minuman berkaleng, itu ya udah kayak gitu. Coca-Cola yang merah dengan tulisan Coca-Cola gitu kan, Sprite ya hijau gitu ya. Jadi kalau menurut gue emang udah brandingnya Red Bull yang mana mobil dari tim yang usahanya itu kaleng minuman teman-teman. Jadi mungkin itu filosofi dari brandingnya Red Bull yang mana memang udah nggak mengganti liverynya gitu guys. Kalau kalian lihat kaleng minuman Red Bull kan ya sama liverynya dari dulu ya, bentuk kalengnya begitu. Nah mungkin itu diaplikasikan juga di mobilnya teman-teman. Dan kebetulan desain mobilnya juga udah cantik, udah bagus. Jadi Red Bull ya akan seperti ini terus dari tahun ke tahun harusnya ya. Jadi ya tidak banyak yang bisa kita komentarin secara desain ya, mirip, udah bagus. Warna birunya itu menurut gue membuat mobil ini terkesan mahal, biru dongker ya, biru gelap. Jadi ya bagus menurut gue ya. Oke, next kita punya Aston Martin. Setelah peluncuran Red Bull, kita disuguhkan dengan si hijau keren ini teman. Dan bentuk front wingnya juga cakep banget ya, lancip. Tapi kita nggak membahas body livery, body mobil di video ini kita membahas liverynya. Dan kali ini kalau kalian lihat liverynya itu cakep ya. Di sini hijaunya lagi-lagi bagus banget. Buat dari awal livery Aston Martin keluar di tahun 2021, gua udah jatuh cinta banget. Bagus banget menurut gua Aston Martinnya. Jadi ya cakep banget. Hijaunya tuh gue nggak bisa move on ya, sangat bagus banget. Hijau nggak tahu hijaunya sebutannya hijau apa tuh, hijau British, hijau pine green apapun itu, pokoknya cantik banget dilihat di mata. Kalian lihat mobil safety car di tahun lalu, di tahun ini harusnya ada juga Aston Martin. Kalian lihat sendiri safety carnya hijaunya juga cantik banget. Gue lebih suka lihat Aston Martin ketimbang safety carnya yang Mercedes gitu ya, karena hijaunya tuh bagus sebenarnya. Nah di sini hijaunya masih memberikan warna yang terkesan mahal sekali lagi untuk Aston Martin. Untuk mobil sport, bayangin Aston Martin mobil sport dengan mobil warna hijau yang seperti ini. Kalau kalian lihat di jalan tuh pasti mata kalian nggak mungkin kalau nggak ngelirik teman-teman. Jadi lagi-lagi Aston Martin memberikan ya livery yang sama persis ya, sama persis, hanya berbeda warna di garisnya itu. Kalau tahun lalu warnanya pink karena ada BWT sponsornya, sekarang nama dia diganti warna kuning kehijauan, kuningnya Aston Martin gitu. Jadi hanya itu aja perbedaannya. Sayang banget liverynya mereka nggak berani bermain-main lagi, tapi overall secara ya baru tahun kedua sih, jadi liverynya masih bagus, enak dilihat di mata ya. Jadi ya mungkin ya sama kesannya sama kayak Ferrari, mungkin mereka ingin kayak Ferrari. Kalau Ferrari warna merah terus ya mungkin mereka ingin hijau terus juga mungkin. Jadi ya semoga mereka lebih berani lagi untuk nextnya, untuk lebih berani bermain warna guys. Lebih berani bermain corak mungkin, karena kalau misalnya livery begini terus ya sayang gitu. Padahal masih banyak yang bisa dilakukan dengan livery seperti ini ya. Tapi overall Aston Martin cantik guys, hijaunya tuh masih cantik banget, apalagi helmnya Lance Stroll yang hijau juga, wah pas banget perpaduannya ya. Oke, lanjut. Oke, berikutnya kita punya yang namanya McLaren. Setelah Aston Martin launching, McLaren berikutnya. Dan McLaren waktu awal-awal sebelum launching sudah mengetis baju seragamnya yang warna hitam orange waktu itu. Gue kira mobilnya bakalan hitam orange teman-teman, ternyata enggak. Ternyata liverynya tetap menggunakan warna dasarnya McLaren, yaitu biru orange ya. Dan birunya kali ini gue suka banget karena lebih ke arah klasik birunya, ke arah Gulf yang waktu di Monaco itu ya, livery Gulfnya. Dan ya orange-nya masih orange-nya papaya, tapi birunya bukan biru tua, tapi sekarang biru muda teman-teman, warna Gulfnya. Jadi bagus menurut gue suka banget liverynya, dan coraknya juga berani. McLaren berani bikin corak gitu ya. Jadi menurut gue liverynya cukup berani kali ini, nggak sama seperti tahun lalu gitu. Kalau tahun 2001 dan 2021 dan
2020 itu livery McLaren mirip-mirip banget. Ada pelanginya di belakang gitu kan. Kalau yang kali ini berbeda, ya walaupun ada kesan miripnya, tapi tetap berbeda kalau kalian perhatikan lagi. Lumayan berbeda lah, lebih dari 70% harusnya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau menurut gue cakep banget, warnanya juga pas, berani menggunakan warna biru muda instead of biru tuanya McLaren. Dan ya cakep banget McLaren kali ini papaya ya, menunjukkan brandingnya McLaren banget. Kalau di track udah kelihatan banget warna orange itu udah pasti milik McLaren, nggak ada yang lain. Compare tuh biru ada Alpine, ada Williams, ada AlphaTauri, ada Red Bull. Kalau biru kan banyak ya, biru dongker sama biru tua, biru muda gitu. Dan ini birunya hanya kecil banget, orange-nya hanya McLaren seorang yang punya. Jadi bagus banget kalau menurut gua. Ya bagus sekali tahun ini untuk livery-nya McLaren, coraknya lagi-lagi mereka berani dan nailed it. Gak jelek gitu bikin coraknya ini. Bagus ya, logo Velo-nya juga udah pas di pinggir situ, ditambahin dengan corak biru di bawah tulisan Velo itu, dan di tulisan birunya itu nggak ditaruh sponsor apa-apa, bener-bener polos aja biru gitu. Jadi itu yang bikin ini bagus ya. Sama di depan birunya cuma ada tulisan Richard Mille itu. Jadi ya bagus tuh kali ini untuk livery-nya McLaren, dan rear wing-nya ditaruh warna biru, jadi bagus juga, nggak orange semua gitu ya. Jadi lagi-lagi permainan warnanya juga kali ini pas banget tuh. Nice. Lanjut kita. Oke, berikutnya setelah McLaren rilis kita punya yang namanya AlphaTauri, mobil yang usaha dasarnya itu adalah jualan fashion namanya. Gua keren banget, salut banget sama AlphaTauri jualan fashion. Atau peluncuran AlphaTauri, Pierre Gasly dan Yuki Tsunoda dipakein baju yang fashionable banget, udah kayak model dunia gitu guys. Dan menurut gua bagus banget. Somehow Yuki dan Pierre Gasly cocok gitu menggunakan fashionnya. Maksudnya menggunakan, ya cocok jadi model lah istilahnya ya. Mereka somehow represent AlphaTauri fashion banget menurut gua. Tim dari AlphaTauri berhasil membuat Yuki dan Pierre Gasly menjadi model instead of driver menurut gua. Tapi ya lagi-lagi mereka tetap bagus ya, tetap jago lah di AlphaTauri. Di tahun lalu 2021 Yuki juga sebagai rookie nggak mengecewakan ya, tetap bisa poin-poin gitu instead of nggak poin sama sekali. Jadi bagus Yuki. Tahun ini kayaknya Yuki bakal lebih ngacir lagi harusnya. Dan ya kalau kita bicara livery-nya AlphaTauri, karena ini adiknya Red Bull, tim keduanya Red Bull gitu ya, livery-nya mirip. Jadi kalau kalian lihat logo bantengnya itu AlphaTauri, dia juga di atas gitu ya, overlap gitu kan. Kalau Red Bull juga overlap juga kan, kuning, terus logo bantengnya ini juga sama di overlap itu putihnya, terus logo bantengnya juga gitu. Jadi ya menurut gua livery-nya sama, hampir mirip dengan tahun lalu. Perpaduan warnanya biru dongker dengan putih. Biru dongker mirip-mirip warnanya Red Bull, tapi kalau Red Bull dipadukan dengan warna merah dan kuning, kalau ini hanya dipadukan dengan warna putih. Jadi ya namanya juga adiknya Red Bull ya, sister timnya Red Bull, jadi mereka pasti memiliki warna yang mirip-mirip. Jadi ya livery-nya nggak bisa bilang banyak. Kali ini cuma di reverse, warna biru dongkernya yang di atas. Kalau tahun lalu putihnya yang di atas. Ini kali ini lebih berani, kelihatan lebih bold, tapi lebih mirip Red Bull kesannya. Tapi ya ini warna putihnya aja yang membuat ini nggak mirip Red Bull jadinya. Jadi kalau dilihat di track itu masih ada putihnya lewat, kalau buang gitu kan warnanya sama Red Bull, tapi ada putihnya nih AlphaTauri nih, itu doang gitu yang membuat. Ya itu yang dinamakan branding teman-teman. Branding itu ada warna yang harus sama, ada warna perusahaan, ada logo perusahaan, tapi karena ini mobil yang kencang banget, mobil Formula 1, maka branding atau warna dari mobil itu harus kuat sekali, karena melihatnya kan pasti kencang ya guys ya. Nah ini makanya dibikin ada warna putih yang kelihatan banyak gitu, jadi masih kelihatan AlphaTauri-nya kalau kita melihatnya uang dong gitu guys. Jadi bagus, AlphaTauri did a great job untuk bikin livery-nya sesuai dengan brandingnya, yaitu fashion. Terlihat mahal, terlihat fashion banget, cocok gitu ya. Dan ya gue berharap AlphaTauri bisa bersaing juga lah seperti Red Bull gitu. Pierre Gasly pernah menang di Monza gitu,
dengan Alpha Tauri. Jadi gue harap Alpha Tauri bisa menang lagi di tahun 2022. Oke, next. Oke, setelah Alpha Tauri kita disuguhkan dengan rilisnya Williams Racing. Dan seperti biasa Williams tiap tahun memiliki livery yang berbeda-beda guys. Livery yang menurut gue berani banget tahun ini, livery yang menurut gue berbeda banget di tahun ini untuk Williams. Livery yang menurut gue keren banget guys, karena lagi-lagi mereka ini memiliki apa ya, keberanian untuk memiliki livery yang berbeda-beda tiap tahun. Padahal Williams juga udah dibeli ya dengan udah dijual itu sama Claire waktu itu, dan untungnya pemilik yang baru tidak mengganti namanya dan tetap menggunakan nama Williams Racing untuk legacy, untuk legenda gitu ya, untuk terus terus menghormati nama dari Williams ini untungnya guys. Dan kali ini liverynya bagus menurut gue, berani banget dan berhasil nailed it. Kalau tahun lalu kan banyak yang nggak suka dengan livery tahun lalu, tapi tahun ini kalau gue rasa bagus, nggak jelek gitu guys. Mungkin kalau menurut kalian kalau kalian nggak suka, tapi bukan yang jelek banget gitu, tetap bagus menurut gue ya. Jadi mereka berani banget, lagi-lagi warna biru teman-teman. Jadi banyak sekali warna biru di track Williams, tapi emang logo Williams aja udah warna biru guys. Jadi ya of course berarti warna dasar mereka memang biru. Dan kali ini mereka menggunakan biru darker, biru gelap sama dengan Red Bull, sama dengan Alpha Tauri. Tapi finishingnya kali ini berbeda. Kalau Red Bull dan Alpha Tauri finishing mobilnya tuh doff. Kalau di sini finishingnya glossy, mengkilat. Berbeda dengan Red Bull dan Alpha Tauri, finishingnya tuh doff ya. Jadi kita lihat kali ini Williams berhasil menghasilkan livery yang bagus di tahun ini. Ada, kalau sekilas gue bilang mirip sama BMW, mirip sama BMW menurut gue ya, sekilas. Tapi ya masih memiliki ciri khas dari Williamsnya, kelihatan warna birunya. Kalau di track kelihatan gitu. Saya lagi-lagi kalau lewat di track secara cepat nyeng gitu, kita masih bisa lihat biru gelap aja, nggak ada merah, nggak ada kuning, nggak ada putih. Berarti ini berarti Williams, bukan Red Bull, bukan Alpha Tauri. Jadi lagi-lagi personal brandingnya dapat banget untuk Williams. Coraknya juga bagus, ada diamond-diamondnya di belakang. Lagi-lagi livery yang sangat berani dari Williams. Tiap tahun Williams selalu mengganti-ganti liverynya dan gua salut banget. Dan ya tahun ini juga mereka nailed it. Kalau menurut gue lebih bagus dari tahun lalu memang. Jadi ya good job buat Williams. Walaupun sponsornya nggak banyak, malah dia harus membuat livery yang lebih rame gitu. Karena sponsornya nggak banyak teman-teman. Jadi tulisan-tulisan sponsornya nggak banyak, makanya di belakang dikasihlah corak-corak diamond seperti ini supaya kesannya rame, kesannya banyak sponsornya. Jadi ya good job untuk desainernya William, berhasil membuat William ini menjadi kesannya lebih rame, lebih banyak sponsor. Kesannya lebih banyak sponsornya tapi padahal enggak teman-teman. Jadi bagus kali ini livery dari William, keren. Oke, next. Oke, setelah peluncuran Williams, kita punya the one and only my favorite team, Ferrari teman-teman. Posisi hati nih, ada mobil Ferrari juga di belakang, tutupan gambarnya kan nggak kelihatan. Ini gua ambil dikit. Nah ini teman-teman, ini gua taruh di sini ya, di belakang gua. Kalau gua live stream harusnya teman-teman notice, nggak tahu notice apa enggak, tapi gua taruh di belakang. Yes, sekedar intermezzo aja teman-teman. Dan ya kita balik lagi ke livery dari Ferrari. Menurut gua nggak beda ya liverynya. Ferrari of course selalu merah karena ya brandingnya Ferrari itu hanya merah. Gimana lagi dari dulu, dari awal Ferrari ada juga liverynya udah warna merah ya. Dan ya menurut gua tahun ini bagus banget dengan warna merah yang lebih gelap gitu ya. Jadi gua rasa kali ini merahnya Ferrari bagus, berbeda dengan merah-merah sebelumnya gitu teman-teman. Berbeda dengan merah-merah di tahun lalu. Di sini merahnya kalau teman perhatikan, merahnya itu lebih gelap, lebih dark. Kalau tahun lalu mereka memiliki merah yang cerah, terus gradasi ke gelap di akhir-akhir ya, mana aneh banget. Tapi tahun ini mereka full merah gelap teman-teman. Dan karena sponsornya banyak, maka penempelan sponsornya juga terlalu rame menurut gua. Ya ada beberapa penempelan sponsor yang kurang pas menurut gua pribadi. Terus ada logo Richard Mille, kalau teman-teman perhatikan di belakang ban depan itu ada logo Richard Mille yang mana menempel dengan
logo Ferrari, kayak nggak ada dikasih space gitu guys, kayak terlalu mepet banget gitu ya logo Richard Mille-nya. Jadi itulah yang beberapa penempatan sponsor yang kurang bagus, sizingnya, terus logo Santander yang di belakang di bawahnya tulisan 16 itu juga menurut gua terlalu besar teman, harusnya kecilin dikit gitu ya. Dan ya itu aja sih menurut gua. Ferrari nggak bisa banyak di komen ya karena liverynya juga udah gitu aja, warna merah. Dan yang gua nggak suka tahun ini dari Ferrari, font tulisan nomor mobil itu warna hitam ya, harusnya warna putih karena di sini udah warna merah gelap ditambah tulisannya gelap lagi warna hitam. Jadi itu yang bikin gua kayak kurang suka. Mungkin yang bagus dikasih warna kuningnya Ferrari mungkin, atau putih lah. Jadi itu yang menurut gua Ferrari kurang berani. Terus di belakang rear wingnya mungkin bisa dikasih corak kuning dikit instead of hitam polos, tapi hitam polos juga garang sih walaupun polos aja gitu. Jadi ya hari ini Ferrari lagi-lagi merah ya, mau diapain lagi, Ferrari emang dari dulu merah. Dan tulisan 75 itu doang yang kurang bagus menurut gue. 75 di atas itu sama kayak Mission Window tahun lalu, warna hijau ditempel gitu, hijaunya jelek banget. Dan kali ini 75-nya juga kurang pas kalau menurut gue, aneh gitu desainnya, kayak ada kotak gitu guys di belakang, menurut gue aneh banget. Dan gradasi gitu loh masalahnya. Mungkin kalau blok hitam gitu mungkin nggak apa-apa ya, siripnya hitam polos terus ada 75-nya gitu mungkin bagus. Kalau ini kayak aneh banget, 75-nya gue nggak paham. Mungkin filosofinya Ferrari dari dulu kayak Mission Window kan dikasih warna hijau biar kita ingat gitu, oh di situ ada Mission Window-nya warna hijau yang jelek banget, jadi orang-orang fokusnya sama Mission Window itu gitu. Ini mungkin filosofinya juga sama supaya kita fokus sama 75-nya itu karena desainnya jelek banget. Tapi ya itu doang sih. Overall merahnya bagus tahun ini, gue suka. Gue salut sama Ferrari berani untuk ngasih merah yang berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya. Dan ya itulah Ferrari teman-teman. Gue nggak bisa komen banyak karena gini aja gitu. Oke, next. Oke, setelah Ferrari kita punya yang namanya Mercedes teman-teman. Bagus banget kali ini Mercedes memberikan corak yang masih sama ya. Kalau teman-teman perhatikan coraknya Mercedes ini persis sama Aston Martin teman-teman. Ya mungkin Aston Martin yang meniru Mercedes ya, karena Aston Martin kan anaknya Mercedes gitu itu kan ya. Jadi ya of course coraknya sama, garisnya yang di bawah itu yang warna biru itu ya teman-teman. Itu garisnya persis banget sama punya Aston Martin. Kalau Aston Martin warnanya kuning sekarang, yang tahun lalu warnanya pink ya. Dan ya Mercedes tahun ini menurut gua bagus banget, cantik banget. Silvernya berani, kali ini benar-benar silver arrow ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya tuh silvernya masih kayak nanggung, silvernya gelap-gelap gitu. Kalau tahun ini benar-benar silver cerah teman, kayak manusia silver kalau teman perhatikan ya. Jadi ini benar-benar baru ini yang dinamakan silver gitu guys. Jadi ya cantik banget kali ini Mercedes berani bermain warna yang cerah. Kalau tahun lalu Mercedes dari warna gelap bahkan hitam di 2 tahun kemarin. Tahun ini Mercedes berani untuk cerah banget warnanya, silver cerah, dan menurut gue itu bagus banget di track. Teman-teman kalau lagi-lagi kalau mobil yang lewat, teman-teman pasti bisa lihat warna silver yang ngejreng banget karena ini finishingnya juga glossy di bawah sinar matahari juga, atau lampu yang kalau track malam kan ada lampu yang cerah-cerah juga, itu kelihatan banget cerah, silvernya bagus banget menurut gua. Jadi salut untuk Mercedes tahun ini. Corak suriken-surikennya atau bintang dari Mercedesnya di belakang-belakang itu juga bagus. Kalau tahun lalu coraknya itu AMG, tahun ini coraknya silver bintang-bintangnya Mercedes itu ya. Dan ada logo Team Viewer di belakang itu, kalau teman-teman perhatikan agak sedikit, menurut gua agak sedikit kurang terlihat Team Viewernya karena dikelilingi sama logo-logo bintang-bintangnya itu ya. Jadi sayang banget untuk Team Viewer. Semoga Team Viewer nggak masalah kalau logonya ditaruh kayak gitu, karena itu agak kurang kelihatan teman-teman untuk sebagai sponsor. Jadi semoga Team Viewer nggak masalah ya. Tapi lagi-lagi Mercedes berhasil memiliki livery yang gahar tahun ini, livery yang menakutkan kalau menurut gua pribadi. Jadi ya sebagai tim tercepat mereka juga harus memiliki livery yang nggak kalah bagus teman-teman ya. Dan tahun ini mereka berhasil memiliki livery yang bagus.
nail delivery, nggak terlalu berbeda desainnya dengan tahun lalu, tapi lagi-lagi warnanya kali ini mereka berani banget. Dan ya, good job untuk Mercedes tahun ini. Terlihat kencang mobilnya, terlihat world champion livery gitu guys ya. Walaupun tahun lalu nggak jadi world champion ya. World champion timnya maksudnya menang, tapi drivernya enggak. Oke, kita lihat persaingan world champion di tahun ini ya. Semoga Ferrari bisa masuk di persaingan world champion. Lagi-lagi sebagai orang tifosi gue kepingin Ferrari menang ya guys. Oke, next. Oke, setelah Mercedes kita punya Alpine ya teman-teman. Alpine memiliki 2 livery kali ini. Livery yang di atas yang pink ini, yang pink di ini yang gue tunjuk ini hanya dipakai di dua balapan teman-teman, di Bahrain sama race kedua. Gue lupa race keduanya di mana, di Imola kalau nggak salah. Ya, pokoknya Bahrain sama race kedua gitu ya. Hanya dipakai 2 race aja, yang pink yang kecil ini, yang di atas ini. Lalu sisanya akan pakai yang biru teman-teman, yang gede ini yang utama. Dan kalau menurut gue lagi-lagi dari awal Alpine keluar, gua pribadi udah jatuh cinta sama birunya, sama finishingnya juga yang apa ya istilahnya itu, satin gitu ya, satin blue teman-teman. Menurut gua bagus banget. Kali ini Alpine berhasil untuk tetap mempertahankan birunya, tapi ada tapinya nih, sponsornya teman-teman ya. BWT itu membuat livery ini jadi nggak cantik. Jujur banget, ada BWT dan warna pink ini membuat liverynya jelek menurut gue pribadi ya. Bukan gue nggak suka pink ya, gue suka pink jujur aja. Tapi kalau dipadukan dengan birunya Alpine dan hitam ini nggak cocok teman-teman ya. Aneh gitu. Karena Alpine kan tahun lalu udah bagus gitu, biru terus merah di belakang, merahnya kecil gitu. Tahun ini pink gitu guys, aneh gitu. Kalau menurut gue pribadi aneh ya, perpaduan warna biru ini dan pinknya itu nggak nyambung gitu guys. Jadi agak maksa ya, karena mentang-mentang sponsor membawa warna pink gitu, dikasih pink seperti ini ya, gue rasa BWT pasti bayarnya mahal ya untuk bisa ada pink di front wing, pink di samping-samping, di rear wingnya juga pink lagi. Jadi wow, ini bener-bener ya berhasil untuk bisa melihat warna pink yang sebanyak ini, tapi nggak nyambung guys. Mungkin nggak tahu ya, gue masih merasa ini pinknya agak maksa guys, agak aneh gitu menurut gue. Dan kebanyakan, menurut gue pinknya kebanyakan. Nggak tahu emang perjanjiannya seperti apa, tapi menurut gue pinknya kebanyakan. Bagusan kayak Aston Martin di tahun lalu yang pinknya hanya garis gitu, itu bagus. Tapi mungkin BWT kali ini minta lebih mungkin ya, tapi mungkin bisa lebih bagus pinknya, nggak di tempat-tempat seperti ini mungkin ya. Malah menurut gue lebih enakan ngelihat livery yang pink yang di atas ini teman-teman, karena pinknya bener-bener satu gitu guys. Kalau ini biru terus dikasih pink gitu, wah aneh banget guys sumpah, menurut gue pribadi ya. Tapi untungnya terselamatkan sama biru satinnya Alpine. Kalau menurut gue birunya tetap enak banget dilihat mata. Jadi itu yang menyelamatkan livery ini. Lagi-lagi nggak terlalu beda dengan tahun lalu, hanya ditambahin pink aja. Jadi ya tetap not bad lah liverynya, hanya ada pinknya aja yang mengganggu menurut gue ya. Not bad Alpine ya. Oke, yang terakhir kita punya Alfa Romeo teman-teman. Nice, very nice livery guys. Dan ya ini livery yang menurut gue berani banget untuk Alfa Romeo, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi menurut gue ini bagus banget untuk Alfa Romeo, dia berani banget, bener-bener kayak fresh ya liverynya. Dan kalian bisa lihat kali ini tetap memiliki warna merah candy-nya itu candy red, gue nggak tahu namanya apa sih, tapi mirip kayak permen warna merahnya teman-teman, candy red gitu ya. Pokoknya merahnya tuh bagus banget, terlihat mahal. Dan kali ini berbeda dengan livery sebelumnya, dengan corak-corak sebelumnya. Kali ini berani banget ngeblok gitu warnanya, teman-teman. Di blok di belakang warna full merah, putihnya cuma di tengah, terus depannya merah lagi gitu ya. Jadi menurut gue cakep banget, berani banget, gue ngelihatnya cantik gitu. Dan Alfa Romeo-nya juga tulisan fontnya berbeda. Kalau teman-teman perhatikan tulisan Alfa Romeo-nya itu fontnya teman-teman itu beda ya. Jadi ya kalau kalian lihat di fontnya di sini tuh beda, kayak tulisannya bener-bener kayak yang nggak tahu, fontnya beda aja gitu. Plus masih ada logo 4 leaf clover-nya, daunnya itu, daun lakinya itu teman-teman ya. Jadi bagus banget
ditambah dengan sponsor Orlen-nya. Untungnya logo burungnya nggak terlalu dibesarin ya. Itu Orlen kan ada logo burungnya itu guys di depan, masih bagus. Tapi Orlen-nya kayak memang sponsor utama nih, karena banyak banget di rear wing Orlen, di samping Orlen, di depan ada Orlen lagi. Jadi mungkin ya sponsornya gede banget untuk Orlen di tahun ini. Dan ya gua ngelihatnya fresh banget untuk Alfa Romeo. Gua suka banget. Menurut teman-teman gimana? Tulis aja di komen. Untuk Alfa Romeo ini gua kayaknya mungkin livery favorit gue di tahun ini mungkin. Gue masih nggak tahu, nanti kita akan bikin videonya di The Pitbox sekali lagi. Jadi tungguin aja. Tapi ya so far gue suka banget sama livery di tahun ini. Alfa Romeo berani mengambil livery atau berani mengambil approach yang berbeda untuk liverynya. Berani banget untuk ngeblok warna. Untungnya nggak di blok merah semua teman-teman. Kalau merah semua kan jadi Ferrari. Tapi ini masih dikasih putih di tengahnya gitu ya, untuk masih memberikan branding Alfa Romeo-nya. Dan wheel covernya teman-teman, wheel covernya juga unik banget. Kan bisa lihat wheel covernya itu putih terus ada merah gitu ya, terus bentuknya juga kayak trapesium gitu ya. Kayak cantik banget, kayak sadis banget gitu temen, kayak kenceng banget ini mobil gitu. Apalagi tahun ini ada Bottas, keren ya, ada ya at least Bottas dari World Champion Team lah ya, dari Mercedes bisa pindah ke Alfa Romeo. Kita lihat aja seperti apa, apakah akan berakhir seperti Vettel di Aston Martin. Kita lihat aja, semoga enggak ya. Gue masih kepingin Bottas bisa podium dengan Alfa Romeo. Ya mungkin kalau menang agak susah, tapi podium lah tahun ini. Kita lihat aja, karena liverynya udah bagus banget menurut gue. Perpaduan warna candy rednya dengan putihnya juga nggak terlalu lebay. Penempatan masih bagus, masih cakep gitu lah istilahnya. Ya, Alfa Romeo teman-teman, gue suka banget untuk Alfa Romeo tahun ini. Dia berani sekali lagi untuk mengambil livery yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, compare tuh beberapa tim yang lain yang masih sama gitu liverynya. Ya, salut untuk Alfa Romeo ya, keren. So itulah guys, review singkat livery di tahun 2022 F1 2022 tahun ini ya. Keren banget liverynya. Kita hanya punya Red Bull, Alfa Tauri, Ferrari, sama Haas yang liverynya sama. Yang maksudnya gue bilang 80% sama lah ya, sama tahun lalu. Tapi sisanya liverynya ganti semua teman-teman. William yang paling beda dengan tahun lalu of course. Dan kita punya Mercedes yang bagus, Alfa Romeo yang bagus. Dan ya sisanya Aston Martin juga sama sih. Aston Martin, Alpine masih sama. Jadi kita lihat aja akan seseru apa melihat warna-warni mobil di grid nanti di tahun 2022 ini. Dan ya keren banget pokoknya livery tahun ini, dengan regulasi yang baru juga, dengan bentuk mobil yang sedikit lebih berbeda juga compare to tahun lalu. Front wing yang lebih besar, rear wing yang lebih berani, lebih tinggi. Dan ya kita lihat aja akan seperti apa keseruannya di tahun 2022 ini, di era yang baru teman-teman, F1 dengan new era kali ini. Jadi ya gue udah gak sabar, of course kalian juga harusnya udah gak sabar. Bulan depan Maret kita udah mulai testing di tanggal 10 di Bahrain. Jadi kita akan melihat seperti apa mobil yang baru ini teman-teman, karena testing kemarin masih di private ya, hanya lihat foto-fotonya aja gitu guys. Kali ini habis ini udah mau mulai nih guys, udah gak sabar ya. Dan ya ada serial Netflix juga, jangan lupa nanti Maret kalau nggak salah akan keluar juga Drive to Survive ya, season berikutnya. Itu juga gue nggak sabar banget melihatnya. Jadi ya sekali lagi teman-teman, gue akan tunggu komen kalian. Tulis aja di komen di bawah, menurut kalian tahun ini livery siapa yang paling keren dan kenapa menurut kalian ya, kenapa kok bisa keren. Tulis aja di komen, gue akan baca satu-satu. Gue penasaran menurut kalian livery mana yang bagus gitu. Oke, thank you banget sekali lagi udah nonton. Sekali lagi jangan lupa di like videonya, tinggalin komen ya di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Dan of course buat teman-teman yang belum subscribe, klik di subscribe button, bantu gue ke 50.000 subscriber di tahun ini. Dan ya, I'll see you in the next race or video. Bye bye, peace out, stay safe and keep smiling.